Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Wiromawan dengan NIM 1941220039. Kemudian dari kelas 2 BTOE, Program Studi Teknik Otomotif Elektronik, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mensimulasikan 6 pokok bahasan dengan aplikasi PET. Yang pertama ada bentuk atom, yang kedua ada skala pH, kemudian ada konsentrasi larutan, kemudian ada molaritas larutan, kemudian ada simulasi tentang larutan asam basa, kemudian yang terakhir ada bentuk dan perubahan energi. Mungkin bisa kita langsung. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah kita bisa dapat menentukan bagaimana itu bentuk molekul. Nah, di sini terdapat dua bentuk pilihan dalam simulasi. Yang pertama adalah model dan yang kedua adalah real molekul atau molekul asli, molekul nyatanya. Nah, kita pilih model. Nah, di sini terdapat inti atom, kemudian bonding atau intinya, atomnya, kemudian di sini ada molekul geometri yaitu sudutnya dan elektron geometrinya. Nah, apabila kita mau membuat atom dengan bentuk AX2 atau satu inti atom dan dua atom, nah di sini kita dapat melihat di sini bahwa terdapat bentuknya linear dengan geometri juga linear. Nah, di sini kita juga dapat melihat bagaimana sudutnya. Nah, ternyata di sini sudut daripada atom yang berbentuk AX2 dengan geometri linear itu 180 derajat. Nah, di sini apabila kita mau menambahkan satu atom lagi, nah atau atom dengan bentuk AX3, dapat diketahui bahwa bentuknya ternyata di sini adalah piramida planar atau trigonal planar dengan sudut angle-nya, sudut ikatannya adalah 120 derajat. Kemudian lagi kita bisa apabila kita coba menambahkan satu lagi, di sini kita ketahui bahwa bentuk atom dengan AX4 ya, ini berbentuk tetrahedral. Nah, tetrahedral dengan sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Nah, jadi untuk modelnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke real molekul. Nah, pada real molekul di sini terdapat molekulnya. Ini molekul air ya, yaitu H2O. Jika kita melihat di sini dengan namanya, ternyata ini berbentuk tetrahedral dengan geometri band. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa ini memiliki sudut ikatan sebesar 104,5 derajat. Kemudian kita coba di sini ada beberapa molekul asli, yaitu kita coba CO2. Ternyata CO2 itu berbentuk linear, bentuk molekulnya linear dengan sudut 180 derajat. Nah, di sini ada satu atom C mengikat dua atom
oksigen. Kemudian kita coba lagi, di sini ada CH4. Nah, CH4 jika kita melihat bahwa ini bentuknya tetrahedral ya, tetrahedral dengan sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Jadi satu inti atom C mengikat 4 atom hidrogen. Mungkin seperti itu. Dari simulasi bentuk molekul dengan aplikasi PET simulation. Penentuan. Baiklah, untuk simulasi selanjutnya adalah skala pH. Di sini untuk simulasinya kita dapat menentukan tingkat keasaman dari sebuah larutan. Nah, pada aplikasi PET ini, di sini terdapat keran air, kemudian di sini ada pH meter, kemudian keran pembuangan. Di sini terdapat cairannya. Untuk pertama-tama mari kita lihat di sini terdapat beberapa cairan ya, beberapa larutan. Kita ambil contoh itu drain cleaner atau cairan pembersih saluran pembuangan ya. Kita masukkan di sini setengah liter. Kita masukkan setengah liter. Nah, kemudian kita bisa cek di sini berapa sih pH-nya. Nah, ternyata pH-nya 13,00. Di sini mengindikasikan bahwa larutan drain cleaner atau pembersih saluran pembuangan itu bersifat basah. Kemudian apabila kita tambahkan dengan air, kita buat seperti 1 liter. Nah, 1 liter di sini. Nah, ternyata untuk pH-nya itu turun menjadi 12,7. Nah, di sini mengindikasikan bahwa jika setelah ditambahkan air, pH dari campuran larutan pembersih kotoran itu turun menjadi 12,7. Baik, kita buang saja ya, coba ya. Kita buang saja untuk melihat larutan yang lainnya. Tadi kan sudah untuk yang basah. Kemudian kita coba, di sini terdapat blood atau darah. Kita isi sampai setengah liter. Nah, setengah liter. Nah, kita pasangkan dengan pH meter. Ternyata pH-nya itu 7,4 dan masih bersifat basah. Berarti ini mengindikasikan bahwa darah kita itu hampir bersifat netral. Kemudian kita campurkan dengan air sampai 1 liter. Nah, di sini larutan darah dengan air membuat di pH meter meningkat menjadi 7,24. Nah, jadi semakin meningkat dan membuat cairan darah dengan air ini menjadi lebih basah. Kemudian kita buang aja ya, buang saja. Kita coba larutan yang lainnya.
Di sini terdapat baterai asid atau cairan aki. Kita cek sampai setengah liter. Berapa sih pH-nya dari larutan aki? Ternyata pH-nya itu 1,00 atau bersifat asam. Nah, kita coba campurkan dengan air sampai dengan 1 liter dengan perbandingan 1:1. Nah, ternyata pH-nya itu meningkat menjadi 1,3, dan ini meskipun masih bersifat asam, mengalami kenaikan yang membuatnya lebih basah. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan dari simulasi yang untuk skala pH. Kesimpulannya adalah pH pada suatu larutan jika dicampurkan dengan air akan mempengaruhi tingkat keasaman dan basa dari suatu larutan itu sendiri, di mana air itu sendiri itu bersifat netral. Jadi untuk larutan basa bisa jika kita campurkan dengan air akan mencondongkan untuk menuju ke arah 7. Jadi jika basah dicampurkan dengan air pH-nya akan menurun, dan jika asam dicampurkan dengan air pH-nya akan meningkat seperti itu. Baiklah, untuk simulasi selanjutnya yaitu tentang molaritas. Nah, untuk molaritas di sini ada diagram yang menunjukkan jumlah zat terlarut atau yang banyaknya itu dengan satuan mol, kemudian ada yang menunjukkan volume larutan dengan satuan liter, kemudian konsentrasi larutan dengan satuan molaritas. Nah, di sini terdapat zat terlarut, di mana ada minuman campuran, kobalt, emas, nikel, tembaga, kalium, permanganat. Nah, di sini semisal kita memakai kobalt klorida atau CoCl2, kita lihat ini dengan netral ya. Nah, jika kita lihat bahwa jika jumlah zat terlarut itu tinggi dan volume larutan itu rendah, kita lihat nilainya molaritas. Ya, ternyata sebesar 2,094 molaritasnya, molar. Nah, kemudian kita lihat apabila kita tinggikan volume larutan, ternyata turun ya. Jika jumlah zat terlarut juga kita turunkan, ternyata juga turun. Nah, di sini kita lihat bahwa dari 2,095 turun menjadi 0,5 molar. Dimana kita ketahui di sini terdapat jumlah zat terlarut sebesar 0,415 dan volume larutan 0,83 liter. Kemudian ini berlaku untuk zat yang sama, zat yang lainnya. Kita coba untuk tembaga sulfat atau CuSO4. Nah, kita misalkan jika jumlah zat terlarut itu
0,322 ya. Kemudian volume larutan itu 0,722, ternyata molaritasnya itu hanya 0,446 molar. Kemudian jika kita rendahkan volume larutan, kemudian kita tinggikan, ternyata menjadi 1,4 molar dengan jumlah zat terlarut 0,7 dan volume larutan 0,37. Nah, di sini kita juga mengetahui, oh ternyata molaritas pada CuSO4 itu jenuh. Kenapa? Jumlah zat terlarut itu terlalu besar, jadi larutannya menjadi pekat. Nah, kesimpulannya dari simulasi ini, besarnya molaritas itu berbanding lurus dengan jumlah zat terlarut dan berbanding terbalik dengan volume larutan. Jadi semakin besar jumlah zat terlarut, maka molaritasnya juga semakin besar. Ini sesuai dengan teori bahwa besarnya molaritas adalah N per V, atau jumlah zat terlarut dibagi volume larutan. Demikian simulasi dari bab molaritas. Untuk simulasi yang selanjutnya yaitu simulasi tentang larutan asam dan basa. Di sini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama pengenalan, introduction, kemudian ada solusi atau kita coba. Kita mulai dengan introduction ya. Nah, untuk introduction ya, kita lihat di sini bahwa kita akan mengukur pH dari sebuah air atau H2O, water. Nah, di sini kita lihat jika kita ukur di sini, ternyata pH dari H2O adalah 7,0 yang berarti netral. Kemudian kita lihat di sini juga ada tools di mana ada pH, trayek pH, dan juga mengukur kelistrikannya. Kita lihat jika kita masukkan trayek pH ke air, ternyata berwarna orange. Orange itu berarti antara 4 hingga 8 ya, tapi cenderung ke nomor 5 sampai 7. Nah, ini mengindikasikan memang lebih cocok ke 7 ya, berarti memang 7 atau netral. Air bersifat netral. Kemudian kita lihat di sini terdapat kelistrikannya. Ternyata H2O jika diukur dengan kelistrikannya memang masih bisa menyala. Oke, kita lanjutkan ke asam kuat. Nah, di asam kuat ini kita bisa lihat di sini bahwa proton itu sangat lebih banyak daripada elektronnya. Jadi proton itu lebih banyak daripada elektronnya. Ini asam kuat. Kita coba ukur dengan pH meter. Ternyata asam kuat pH-nya 2,00, yang memang asam kuat ya. Dari kita tahu jika pH itu dari 1 sampai 14 dengan asam 1 sampai 7, 1 sampai di bawah 7, kemudian basa 8 sampai 14.
Kita lihat di sini yang warna kuning, yang warna oranye ini adalah proton. Itu lebih banyak daripada elektronnya. Jadi bersifat asam kuat. Kita lihat di trayek pH, kita celupkan. Nah, di percobaan trayek pH ternyata berwarna mendekati merah, atau memang cocok ya dengan 2 ya. Nah, kita ketahui 2, yaitu asam kuat. Kemudian asam kuat jika kita ukur kelistrikannya, wah, ternyata di sini dapat diketahui bahwa kelistrikan dari asam kuat itu memang sangat tinggi, sehingga dapat membuat nyala dari lampu ini sangat terang. Asam seperti contohnya itu aki. Kita ketahui di dunia otomotif kan memang aki H2SO4 ya. Jadi asam sulfat itu asam kuat. Jadi dapat digunakan untuk menghidupkan sebuah kendaraan. Kita coba lihat untuk asam lemah. Nah, untuk asam lemah yang kita ketahui, kita lihat, kita awali dengan pH-nya. Kita ukur pH-nya ternyata 4,5. Asam lemah. Kita lihat di sini molekulnya, ternyata di sini memang lebih banyak protonnya daripada elektronnya, tapi lebih didominasi oleh neutron. Jadi akan membuat lebih lebih konsentrasi dari asamnya itu tidak bisa memenuhi dari molekul dari neutronnya. Kita coba untuk trayek pH-nya, warna oranye 4 ya, antara 4 dengan 5. Kemudian kelistrikannya kita coba nyala, tapi tidak seterang pada asam kuat. Kemudian kita lihat pada basa kuat. Untuk pH-nya, untuk basa kuat kita lihat di sini bahwa elektronnya atau OH- itu lebih tinggi daripada protonnya. Jadi ion negatifnya itu lebih tinggi daripada ion positif. Dengan kita lihat pH-nya itu 12,00. Jadi memang sangat kuat ya basanya ya, karena mendekati 14. Kemudian kita ukur dengan trayek pH. Kita hide dulu. Nah, setelah kita ukur memang sangat biru ya. Jadi untuk warnanya trayek pH itu antara 11 hingga 13. Jadi memang tergolong basa kuat. Untuk kelistrikannya, ternyata basa kuat juga memiliki kelistrikan yang sangat tinggi, sehingga membuat lampu bisa nyala terang. Kemudian basa lemah, kita lihat ukur, ternyata pH-nya 9,5. Dengan molekulnya itu lebih banyak neutron, tetapi elektronnya itu lebih banyak daripada protonnya. Kemudian trayek pH kita ukur ya, kehijauan ya, jadi antara 9 dan 10. Antara 9 dan 10. Jadi memang basa lemah. Kemudian kita ukur kelistrikannya, nyala ya, tetapi tidak seterang basa kuat. Baik, kemudian kita coba ke My Solution. Nah, di sini ada My Solution. Kita coba untuk konsentrasinya, kita pakai 0,1. Nah, 0,1 molar ya.
Nah, ini terdapat indikasi asam atau basa. Kita pakai asam. Kita coba asam lemah. Asam lemah berarti di sini kita lihat molekulnya terdapat banyak neutron. Ternyata kalau konsentrasinya 0,1 dengan kondisi asam lemah itu 4,2 pH-nya. 4,2. Untuk trayeknya itu warna oranye antara 4 sampai 5 ya. Kemudian kelistrikannya nyala tapi cukup terang. Kemudian kita coba untuk basa kuat. Kita coba untuk basa kuat. Untuk molekulnya kita lihat bahwa di sini sangat mendominasi elektron daripada proton. Dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa ini memang basa kuat dengan konsentrasi 0,1 molar. Kita lihat pH-nya 13,03. Kemudian trayek pH-nya warna biru. Nah, lebih ke 13 ya. Kemudian kita lihat kelistrikannya nyala terang. Mungkin itu saja untuk simulasi larutan asam basa. Untuk simulasi yang berikutnya yaitu konsentrasi dari sebuah larutan. Nah, pada aplikasi PET ini terdapat keran untuk membuka larutan air. Kemudian di sini ada campuran-campuran atau ini terdapat beberapa bahan. Kemudian di sini pilihannya ada yang berbentuk solid dan berbentuk larutan, berbentuk cair. Nah, ini solid, ini cair. Kemudian di sini concentration meter. Kemudian ini ada keran pembuangan. Nah, untuk simulasi yang pertama dapat kita buka untuk keran air setengah liter. Nah, di sini kita lihat konsentrasinya dari H2O atau air adalah 0 mol per liter. Kemudian kita berikan campuran, misalnya ada kobalt CuCl2 dalam bentuk solid. Kita taburkan. Ternyata konsentrasi dari sebuah campuran tersebut itu bertambah tinggi. Baiklah, terus kita bisa buang cairannya. Kemudian apabila terdapat larutan kobalt kloride, ini kita coba ya untuk setengah liter atau 500 ml. Kita lihat konsentrasinya di sini terdapat 4 mol per liter. Nah, jika kita campurkan dengan air hingga 1 liter dengan perbandingan 1:1, maka ternyata terjadi penurunan kadar mol per liter atau konsentrasinya. Baik, kita bisa keluarkan terlebih dahulu. Untuk percobaan yang ketiga, kita tetap menggunakan kobalt atau CuCl2 yang cair
cairan kobalt. Diketahui tadi bahwa konsentrasi dari kobalt itu adalah 4 mol per liter. Nah, jika padatan CoCl2 ditambahkan, kita tambahkan terus, ternyata konsentrasi maksimalnya itu tidak berubah di 4,30 mol per liter. Di sini menandakan bahwa ini adalah merupakan campuran jenuhnya, yaitu sudah saturated atau sudah tercampurkan. Nah, ini juga berlaku untuk campuran-campuran yang lainnya. Nah, kita contohkan ke nikel. Di sini kita coba, terdapat cairan larutan nikel. Kita lihat konsentrasi dari nikel itu ternyata 5 mol per liter. Kemudian kita campurkan dengan padatan. Kita campurkan terus hingga saturated. Ternyata di sini tidak beranjak dari 5,210 mol per liter. Nah, ternyata berarti ini sudah merupakan titik jenuh dari larutan nikel dan padatan nikel. Jadi kesimpulannya, untuk campuran larutan yang berada di sini, jika ditambahkan dengan air, maka konsentrasinya akan berkurang. Semakin banyak air, konsentrasinya akan berkurang hingga mendekati 0. Karena kita tahu konsentrasi dari air adalah netral, jadi menuju 0. Kemudian ternyata kesimpulan yang kedua, cairan dari sebuah bahan jika ditambahkan padatannya itu sendiri itu akan memiliki sebuah titik jenuh di mana konsentrasinya itu tidak akan berubah. Baiklah, untuk materi yang berikutnya yaitu bentuk dan perubahan energi. Dalam aplikasi PET, di sini terbagi menjadi pendahuluan dan sistem. Jadi ada introduction dan sistem. Kita coba untuk pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan di sini terdapat simbol energi dan heater atau pemanas. Kemudian di sini ada termometer. Heaternya ada di sini. Nah, untuk simulasi yang selanjutnya ada bentuk dan perubahan energi. Yang ada introduction dan sistem. Kita langsung coba untuk introduction. Untuk introduction kita lihat di sini ada simbol energi. Kemudian ada link heater atau bentuk pemanasnya. Bentuk pemanasnya yaitu berupa tungku ya. Di sini kemudian ada termometer, ada batu bata, brick, ada iron, ada besi. Kemudian ada water dan olive oil, minyak zaitun. Untuk pertama-tama kita coba untuk air dan minyak zaitun. Nah, di sini sudah. Terus kita pasangkan termometer di air dan di minyak zaitun. Kemudian kita lihat jika kita panaskan. Nah, kita lihat nih. Kita lihat di sini terdapat kalor dari api itu
membuat kalor di air dan minyak zaitun itu memanas. Jadi energi kalornya berpindah dari api menuju air dan minyak zaitun. Kita lihat di termometer, ternyata lebih cepat panas dari minyak zaitun daripada air. Ini mengindikasikan bahwa titik didih minyak zaitun itu lebih tinggi daripada air. Nah, ternyata perubahan energinya itu tidak menyalur dari api menuju air dan minyak zaitun saja. Ternyata kalor itu juga menyalur dari uap menjadi uap, karena di uap juga terdapat kalor panas. Nah, sudah. Terus kita coba kita pinggirkan. Kemudian kita beralih ke batu bata, brick dan iron. Nah, untuk brick dan iron, kita lihat, kita pasangkan termometer di brick dan iron. Nah, kita panaskan. Nah, ternyata kalor kalor dari api menuju brick dan iron. Di sini kita lihat ternyata lebih cepat panas dari batu bata. Nah, di sini mengindikasikan bahwa titik didih dari batu bata lebih tinggi daripada besi. Nah, kita lihat ternyata kalor itu keluar dari besi dan batu bata menuju ke udara, menjadi udara panas. Nah, kita bisa langsung coba ke sistem. Di sini terdapat beberapa sistem yang bisa kita modifikasi. Misalkan ada sepeda, kemudian ada generator, kemudian ada lampu. Nah, jika kita lihat, kita hidupkan simbol energinya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata ini diawali dari energi kimia. Energi kimia itu apa? Tenaga atau makanan yang dikonsumsi dari seorang pesepeda. Nah, pesepeda memiliki makanan yang digunakan untuk sebuah energi menggerakkan sepeda. Kemudian energi itu berubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan generator. Nah, di generator ini terjadi energi kinetik dan potensial. Nah, di si manusia ini juga terlepas panasnya, karena dalam melakukan aktivitas juga mengeluarkan panas. Kemudian dari energi mekanik ini akan ditransferkan menjadi energi elektrik yang digunakan untuk menghidupkan lampu di sini. Nah, di sini lampu juga melepaskan energi cahaya dan energi panas. Kita berikan satu contoh lagi. Nah, semisal di sini ada matahari, kemudian ada panel surya, kemudian ada lampu cahaya, ada kipas angin. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada matahari. Matahari ini merupakan sumber energi tak terbatas.
Jadi bisa mulai dimanfaatkanlah solar cell untuk energi kita. Jika kita lihat si matahari ini melepaskan energi panas yang sangat besar. Ini jika tidak ada awan, nah semakin sedikit jika banyak awan. Tetapi tidak berpengaruh ya. Yang penting ada energi panas. Nah, di sini energi panas ditransferkan ke solar cell. Nah, solar cell ini akan merubah dari energi panas menuju energi elektrik. Nah, kemudian energi elektrik atau listrik ini akan ditransferkan ke kipas angin, sehingga kipas angin dapat bergerak dengan memiliki energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan potensial. Mungkin itu simulasi dari bentuk dan perubahan energi. Untuk setiap kesimpulan sudah saya simpulkan di setiap materi simulasi. Kemudian untuk sarannya bisa ditambahkan di kolom komentar mungkin. Dan jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian simulasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Hanif selaku dosen pembina dari mata kuliah Kimia Teknik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.